Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Gibran mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya wakil presiden gitu. Tapi kenyataannya ya dia bingung sendiri karena bahkan untuk urusan kopiah dan dasi pun dia nggak sinkron dengan yang lain atau seperti tidak di briefing sendiri. Selamat malam semuanya. Di sidang tahunan MPR kemarin ternyata ada satu berita yang agak kelewat gitu ya. Agak tidak mendapatkan perhatian karena kita semua terfokus kepada pidato Presiden Prabowo yang ya susah untuk diterima. Pencapaian dan data-data yang kayak nggak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan seperti pengangguran terendah sepanjang sejarah tahun 98 gitu ya, dengan capaian beras yang sangat tinggi sekali, stoknya hari ini mencapai 4 juta ton katanya. Itu semua adalah data-data yang ya efek atau dampak atau yang terjadi di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat itu tidak terasa gitu. Ya apa gunanya misalkan punya cadangan yang 4 juta tapi kemudian beras ya masih bermasalah. Entah ada oplosan, harganya mahal dan sebagainya. Itu adalah masalah yang real terjadi di masyarakat kita. Soal pengangguran ya itu karena BPS kita ya masih menggunakan pemahaman atau pengertian bahwa orang yang bekerja seminggu sekalipun itu sudah tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Tapi apapun itulah, data-data yang kemarin disampaikan itu memang banyak sekali tidak bisa diterima oleh orang-orang gitu. Dan mungkin karena kita terlalu fokus ke sana sampai kemudian melewatkan beberapa berita lucu dan nggak penting sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi ini menunjukkan ada masalah yang lumayan. Ya karena dari sekian banyak pemberitaan di sidang tahunan MPR kemarin terkait wakil presiden atau Gibran, itu yang menjadi pemberitaan hanya satu tuh, soal Gibran yang ganti dasi jadi dari warna merah ke biru gitu ya, biar seragam, biar sama dengan yang lain. Berita soal Gibran cuma itu, sisanya nggak ada. Tapi ternyata ada satu kesalahan yang ini menunjukkan bahwa entah Gibran itu dikerjain sama protokolernya sendiri gitu ya, protokoler istana, atau memang tidak ada briefing atau komunikasi antara protokol presiden dengan istana gitu. Karena ternyata Gibran itu lupa pakai peci. Ini nggak ada beritanya. Jadi saya lihat ketika mau foto bersama gitu ya, ada Presiden Prabowo, Mbak Puan, terus kemudian ada beberapa pejabat atau menteri di belakang sudah bersiap untuk berfoto. Itu tiba-tiba Gibran jalan agak sedikit berlari terus foto di tengah gitu. Awalnya gitu ya, ini mungkin kalian banyak yang nggak sadar gitu. Awalnya saya pikir, mungkin Gibran tadi kelewat atau dia ya kehalang sama pengamanan presiden atau pengamanan pejabat-pejabat yang lain gitu ya, atau nggak ngerti lah kenapa Gibran itu kemudian masih ada di belakang gitu, sementara yang lain sudah berada di depan, sudah siap foto, Gibran masih lari-lari. Atau habis kencing, nggak ngerti ya. Ya pokoknya Gibran tuh agak lari, dan itu kalau kita sadari sebenarnya ada masalah yang lumayan di sana gitu, karena dari semua orang yang berfoto itu semuanya pakai peci gitu, kecuali Mbak Puan sama Gibran. Prabowo, presiden, kemudian pejabat-pejabat yang lain di belakang itu pakai peci semua. Gibran yang enggak gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa Gibran ini kacau sekali. Semua pakai peci. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain. Nah, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu bubarkan DPR Republik Indonesia seandainya Wapres tidak disetujui untuk dimakzulkan. Kalau tidak dimakzulkan, Wapres rakyat sengsara. Bukan cuma Gibran, seluruh termul harus diusut. Apalagi yang jadi komisaris, usut tuntas kalau negara kita ini mau maju dan berpihak ke rakyat. Jika pemakzulan terjadi dan wapresnya diganti, maka akan ada perayaan yang sangat meriah. Nah, lanjut lagi. Sangat tidak layak jadi wapres, jadi harus dimakzulkan. Mari setelah geng Jokowi tersingkir, perbaiki hukum yang adil ke semua. Mantap,
Allah semoga dilancarkan pemakzulannya. Sangat setuju, segerakan pemakzulan Gibran agar tergantikan wapres yang memenuhi syarat-syarat. Nah, lanjut lagi. Kapan akan terjadi pemakzulan? Rakyat sudah menanti-nantikannya. Kalau DPR Republik Indonesia tidak mau makzulkan Gibran, bubar aja DPR. Nah, lanjut lagi. Wajib pemakzulan buat pembelajaran ke depan supaya kalau mau jadi pejabat itu perlu proses bukan karbitan. Setuju kalau Gibran dimakzulkan, semoga penggantinya orang yang tepat. Semoga percepat pemakzulan wakil presiden. Lanjut lagi. Semoga secepatnya dimakzulkan wapres tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wapres. Mau dibawa kemana arah bangsa dan negara ini kalau presiden berhalangan untuk mengemban amanah rakyat Indonesia karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, lanjut lagi. Sangat mustahil kalau surat para mantan jenderal tidak dihargai oleh DPR, MPR, DPD, dan Presiden karena mereka itu berjasa pada negara kita, Republik Indonesia. Setuju makzulkan Gibran. Indonesia berhak mempunyai pemimpin berkualitas. Wacanakan saya saja terus-menerus tentang pemakzulan. Makzulkan saja wapres Gibran secepatnya. Rakyat setuju. Cepat-cepat Gibran makzulkan agar rakyat aman dan negara adem, ekonomi cepat pulih. Lanjut lagi. Coba pemerintah ini dengar aspirasi rakyat mengenai ijazah Jokowi yang palsu. Ini dengan sendirinya Gibran terbawa imbasnya. Otomatis Gibran mundur, angkat Fufufafa, beres. Lanjut lagi. Alhamdulillah jika Mbak Puan menanggapi keluhan rakyat dan masyarakat Indonesia. Semoga jadi kenyataan, tapi cukup wapres aja yang dimakzulkan. Kalau Prabowo layak sesuai kemampuan jadi Republik Indonesia, satu saya mendukung. Ayo Puan Maharani dukung pemakzulan Gibran. Jika ketua mendukung pasti anggota DPR lebih dari 85% mendukung pemakzulan ini. Jangan lama-lama lagi gerakan. Cepat-cepatlah mundur segala tindakan gak ada benarnya karena kamu sudah tidak pantas jadi wapres. Masa wapres gak pakai peci, sangat malu-maluin bangsa Indonesia. Lanjut lagi. Secepatnya kabulkanlah anak ingusan ini, segera dimakzulkan. Makin cepat makin lebih baik. Nah, lanjut lagi. Tidak akan terjadi pemakzulan. Jokowi masih menguasai lapangan Jokowi yang harusnya ditangkap lebih dulu. Semoga secepatnya karena sangat memalukan. Ganti wapres AHY, cepat ekonomi bangkit lagi. Mantap, hati rakyat menjadi tenang, minimal pengaruh PKI gaya baru yang merusak tatanan bernegara menjadi lebih aman. Rakyat lebih dekat dengan orang-orang alim, baik dan benar seperti ustadz, guru, dosen berjiwa jujur, jiwa pejuang, dan sejahtera. Nah, lanjut lagi. Memang sudah waktunya dan seharusnya dilakukan pemakzulan wapres biar belajar lebih jauh pemerintahan dan belajar diplomasi biar lebih berani dan terstruktur dengan baik menghadapi orang banyak dan tidak demam panggung. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tadi kita telah mendengar bahwa di dalam komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain banyak sekali yang mengharapkan wakil presiden kita saat ini yaitu Gibran Rakabuming dengan secepatnya diturunkan atau dimakzulkan sebagai wakil presiden, atau mereka menganggap Gibran ini tidak
masih belum bisa pantas menjadi wakil presiden bangsa Indonesia ini. Dengan itu banyak sekali masyarakat yang mengatakan semoga secepatnya dimakzulkan, jangan hanya omong-omong doang. Jika memang wakil presiden ini tidak dimakzulkan, maka kata mereka ini mereka akan bergerak sebagai rakyat. Nah, teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan.